saya bertanggung jawab bersama-sama saudara bangkit membela dan memperjuangkan perjuangan rakyat Palestin. Kita akan bantu yang sakit, sama ada dirawat di sana atau dibawa kemari untuk diberi rawatan. So misi ni tidak membebankan ataupun even melibatkan kita orang punya public health system. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Perang di Palestina, di Gaza dan juga Israel itu memang macam tak ada hentinya, geng. Dan semakin lama semakin bertambah korban-korbannya. Kita nak teringin membantu ke sana itu bingung macam mana kita mau membantu. Dan akan tetapi geng, saya itu salut kepada Malaysia, kepada TNI Malaysia dan juga para pemimpin-pemimpin Malaysia sekaligus seluruh rakyat Malaysia. Karena kenapa? Karena Malaysia mampu dan peduli kepada warga kita yang sesama Islam yang berada di Palestina untuk membantu dan merawat. Coba bayangkan geng, dari Palestina sana itu diambil, dibawa ke Malaysia, dirawat, semuanya dicukupi. Dan wah, ini membuat saya salut. Dan ini membuat bukan hanya orang Malaysia saja, bahkan dari beberapa negara yang beragama Islam itu salut kepada Malaysia yang mampu membawa orang atau yang mampu membantu warga Palestina yang sedang benar-benar membutuhkan. Kalau korang tak tengok videonya, mungkin korang tak akan percaya. Oke, langsung kita tunjukkan saja video penjemputannya tersebut. I'm in touch with President Abdul Fattah Sisi, seeking his assistance to facilitate humanitarian aid and support, and also to allow us to bring back some of the injured and sick Palestinian women and children to be treated in Malaysia. Wah, saya banyak budak-budak geng. Tidak terkira ucapan terima kasih yang ingin saya sampaikan kepada Malaysia tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Demikian luahan Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali, kepada kerajaan yang memberikan bantuan rawatan kepada rakyatnya yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis. Walid berkata Malaysia adalah antara negara terawal dari Asia yang menawarkan bantuan merawat penduduk semenanjung Gaza yang menjadi mangsa kekejaman Israel. Beliau berkata dalam sidang media bersama Menteri Pertahanan di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subak. Beliau berkata rakyat Palestin yang ditawarkan untuk menjalani rawatan di negara ini pastinya akan merasakan Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Sementara itu, Duta Besar Mesir ke Malaysia, Ragai Nas, berkata kejayaan misi membawa rakyat Palestin yang cedera akibat konflik di Gaza ke negara ini adalah hasil hubungan erat antara Presiden Mesir dan Perdana Menteri Malaysia. Saya, kami, bahkan seluruh orang-orang yang ada di bumi ini, khususnya untuk yang umat Islam,
mari kita berdoa bersama-sama agar warga-warga Palestina yang dibawa ataupun yang dirawat di Malaysia tersebut cepat diberi kesembuhannya, dan juga kerajaan Malaysia diberi kemudahan, diberi rezekinya yang melimpah agar rakyat-rakyatnya tetap boleh makmur. Dan ini juga dibahas, ada beberapa influencer Malaysia yang membahas tentang ini. Nanti juga saya akan menunjukkan influencer ataupun artis Indonesia, karena kita sama-sama umat Islam. Nah, sekarang kita tengok dulu influencer yang dari Malaysia. Macam mana tanggapan dia, orang yang menurut saya kemungkinan pastinya seluruh rakyat Malaysia ini pasti bangga. Ya, meskipun tak ikut membantu, tapi kan pemimpinnya yang membantu. Jadi dampaknya itu ke seluruh rakyat-rakyatnya. Dan ini semua mungkin juga berkat doa-doa korang semua, dan kita tambahin doa lagi agar diberi kesembuhan dan dimurahkan rezekinya, dan juga untuk pemimpin Malaysia, seluruh negara Malaysia diberikan kemudahannya karena sudah membantu warga Palestina yang sedang kesusahan. Dan yakinlah Tuhan itu tidak tidur, Allah tak tidur. Allah tahu mana yang membantu tulus dan mana yang bantu hanya cuman cakap saja. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja macam mana influencer ataupun tiktoker Malaysia menanggapi hal ini. Satu-satunya PM yang paling berani dalam sejarah Malaysia, tak lain tak bukan PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba anda dengarkan ini. Saya mau Malaysia ini gagah, ekonomi yang maju, hebat, politik yang stabil, rakyat bersatu padu, maju dalam teknologi. Saya bertanggung jawab bersama-sama saudara bangkit membela dan memperjuangkan perjuangan rakyat Palestin. Kita akan bantu yang sakit, sama ada dirawat di sana atau dibawa kemari untuk diberi rawatan. Kita akan teruskan tanpa tolak ansur, saudara. Kerajaan akan peruntukkan dana. Dan pada hari ini, pihak TDN telah berjaya membawa pulang 60 orang warga Palestin yang tercedera untuk dirawat di Malaysia. Terima kasih kepada PMX dan pihak ATM yang telah bertungkus lumus menjayakan misi buat saudara seagama kita. Wow, ternyata ada 60 orang ya. Ini cukup banyak loh, geng. Satu pesawat itu sudah, dan mereka itu diberi perawatan free dan benar-benar tulus ikhlas demi perjuangannya PM. Tengok tadi, harus siap membantu, sangat-sangat telah semangat untuk membantu. Memang mentaliti orang Malaysia itu suka berbagi, suka membantu. Saya sendiri itu boleh merasakan hal itu, geng, karena setiap hari Jumat saya kan bagi-bagi ataupun kongsi rezeki lah di Indonesia sini. Itu pun saya juga dapat bantuan-bantuan dari orang-orang Malaysia. Saya memang benar-benar salut kepada kebaikan orang Malaysia. Apalagi kita ini sesama umat Islam ya, memang harus saling membantu, harus saling mensupport. Tak payah pandang apa negara, tak payah pandang apa bangsa. Yang paling penting kita tengok ataupun kita pandang macam mana kesusahan dia orang, mana yang patut kita bantu. Macam itu ya. Nah, sekarang kita tengok lagi seorang ataupun pendapat seorang TikToker Malaysia yang bernama Amirul Rizaki. Dia orang biasanya yang mengurus-ngurus hal yang macam ini. Macam mana tanggapan ataupun ucapan yang dia keluarkan saat ini ketika melihat kerajaan Malaysia itu membantu merawat warga Palestina. Abdul Fattah Sisi seeking his assistance. Okey. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, atau nama glamournya PMX, untuk misi menerbangkan
2 pesawat atas silap aku tadi, 2 pesawat Airbus A400 TBM yang diterbangkan ke Mesir untuk mengambil rakyat-rakyat Palestin yang cedera dengan berbagai jenis kecederaan untuk dirawat di Malaysia ya. Jadi ini satu berita baik. Terima kasih. Aku no words nak cakap kerana pada aku ya, satu perkara baik kita kena cakap baiklah. Tapi untuk yang tak baik tetap kita akan tegur. Jadi pesawat ini diterbangkan malam tadi, Khamis. So kita harap mereka selamat pergi, selamat kembali. Dan kita berharap akan ada bantuan-bantuan lain yang akan dihulurkan oleh kerajaan Malaysia untuk Palestin ya. Kerana ini adalah tanggungjawab kita dan juga dunia pun sekarang ni tengah bekerja keras membantu semampu yang boleh. Tadi tak silap aku dah baca berita tadi, sekilas pandang aja, Turki yang hantar satu kapal bantuan kepada rakyat Palestin. Tak tahulah lepas tak lepas, tapi dia flotilla kapal dia. Jadi kita pun doakan sesiapa saja yang sedang bergerak menuju ke Gaza, ke Palestin untuk membantu rakyat Gaza, Palestin. Kita doakan keselamatan mereka, walaupun mereka bukan pun beragama Islam, walau apa pun bangsa mereka, asalkan niat mereka untuk membantu ke sana, kita doakan keselamatan dan kebaikan untuk mereka. Tapi kita tak lupa Datuk Seri Anwar, walaupun misi Malaysia ini baik, cukup mulia, tetapi kita tetap minta Perdana Menteri Malaysia untuk bertimbang rasa supaya menghentikan penjualan saham syarikat strategik negara kita MHP kepada BlackRock GIP. Okey, aku tak nak cakap panjang-panjang. Berita baik, aku tak nak jadi benda yang lebih buruk. Aku tadi memuji dia, menghina pula. Tapi kita puji sikap mulia Kerajaan Malaysia, dan kita nak juga Kerajaan Malaysia untuk bertimbang rasa mengenepikan GIP BlackRock daripada membeli saham syarikat strategik milik negara kita. Itu saja, terima kasih. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang tak senang, geng, apabila pemimpin kita berbuat hal yang macam itu? Tapi sebagai warga tempatan Malaysia juga harus bertanggung jawab dengan hal ini. Dan video tadi Abang Amirul Rizaki itu juga bersedia bertanggung jawab untuk membantu ekonomi yang ekonomi dikasih kepada warga Palestina tersebut. Itu sebuah gambaran, geng. Kalau pemimpin saja berbuat hal-hal kebaikan macam itu ataupun peduli kepada sesama manusia, apalagi sesama umat Islam, itu mencerminkan bahwasanya dia orang itu memang sangatlah peduli juga kepada rakyatnya. Kalau kita mencari yang negatifnya, ya setiap semua orang itu memang tak ada yang sempurna. Jadi kalau mau mencari kejelekannya itu juga pasti ada. Tapi itu kita tak payah ambil lah. Kita ambil saja dari segi positifnya. Ya, macam itu. Nah, ini ada lagi, geng, salah satu seorang influencer juga. Dia orang ini orang Malaysia yang sudah kawin ataupun menikah dengan warga pribumi Indonesia. Tapi dia orang itu masih bolak-balik lah ke Malaysia, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Indonesia. Pertanyaannya, ini kan pasti menyangkut pautkan ekonomi Malaysia. Nggak mungkin dong uang yang dikasih kepada warga Palestina itu uang pribadinya. Ini tentunya kan juga uang negara. Nah, macam mana tanggapan dia orang ketika sebagian harta ataupun sebagian ekonomi Malaysia itu dikasih kepada 60 orang yang sedang sakit untuk merawat dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia orang. Nah, tentunya korang itu penasaran, kita tengok dulu videonya. Rena nak buat perbincangan yang positif dan konstruktif. So ada beberapa fakta yang Rena nak share dengan korang.
Pertama sekali, korang kena faham semua rakyat tembikai yang datang untuk medical aid dapat bantuan tu melalui kita orang punya tentera. So misi ni tidak membebankan ataupun even melibatkan kita orang punya public health system. Daripada pilot yang pergi sana is military, mendarat pun dekat lapangan terbang military, dan juga all of the people in the healthcare yang tolong diorang is from the military healthcare. Dan walaupun ramai yang cakap, but this is Malaysian tax ringgit yang digunakan untuk membantu mereka. Yes, it's true. I tak nak menidakkan benda yang betul. Tapi kita selama ni cakap yang kita support dia kan. Kita cakap. Tapi ini adalah action. And if this is the action that we can do, padahal kita tak boleh memberhentikan satu geno yang terang-terang salah, I feel that it's something that we can do that is within our means. Whether or not the rakyat will be okay with that or not, terpulang kepada kita punya etik sendiri. Sebab kalau benda ni berlaku dekat negara kita, do we expect the international community to help our people as well? So what we give, insyaAllah, we get back. InsyaAllah. Isu yang kedua yang ramai orang marah adalah orang Malaysia sendiri, kita orang punya healthcare tak terjaga. Kenapa kita nak terhegeh-hegeh jaga orang lain punya? And in my humble opinion, ini semua datang daripada the scarcity mindset. Because to be honest, where were we when the doctors dekat Malaysia berpiket, siap berdemonstrasi tentang diorang punya workplace environment, tentang diorang punya hak sebagai pekerja? Benda-benda ni bila diorang dah cakap yang diorang perlukan pertolongan, mana rakyat Malaysia untuk back them up? And I langsung tak deny, mana kita punya own government untuk bela hak-hak doktor-doktor kita yang masa pandemik dulu kita orang memang agungkan, memang cakaplah diorang tu sangat-sangatlah penting. Tapi manakah kita support kita kepada mereka when they needed it most? This is not something yang berlaku semalam. Masalah ni memang dah lama. With or without konflik tembikai tu, benda tu memang ada, tapi benda tu still tak diselesaikan. Jadi persoalannya, are we shifting blame? Adakah isu ni akan jadi lagi bagus kalau kita tak tolong pun orang tembikai? Kalau betul kita tak tolong mereka and duit tu kita guna untuk fix our problem, then great. Tapi kalau benda tu tak membawa beza pun, tapi we manage to do a small little good deed for humanity, is that worth it or not? Tu korang kena fikir sendiri. Ada banyak sangat local domestic issues yang orang tarik masuk dalam conversation disebabkan misi ini. Contohnya, the welfare of orang asli, orang Sabah Sarawak. Tapi, again, benda ni adalah isu yang lama. I sendiri pernah bekerjasama dan tolong NGO yang memang berusaha untuk tolong orang dekat Sabah Sarawak, orang asli kita, and they barely can get support from local people. Apatah lagi orang-orang atas-atas tu. So, in the end of the day, it's really a question of, are we diverting? I nak end this in a positive note. I tak nak jerit-jerit, I tak nak marah-marah, and benda tu kenalah konstruktif. Kalau kita nak orang Malaysia dengar, kita boleh fix this problem. Tapi kita ni nak ke tak nak fight for it? Adakah kita nak mendukung NGO, orang-orang yang memang tengah fight untuk certain problems dekat Malaysia ni? Adakah kita peka tentang isu-isu ni? That is the question. Ya, memang di setiap negara itu pasti mempunyai problem-problem, pasti mempunyai masalah-masalah tersendiri, apalagi tentang ekonomi. Namanya negara itu kan yang sangatlah luas ya, penduduknya itu berjuta-juta. Jadi pasti ada yang masih kurang mampu. Tapi itu saya salut kepada Malaysia loh. Malaysia itu termasuk sudah merata. Cuman Sabah Sarawak saja, itu pun menurut saya juga maju juga, sudah boleh tahan lah ya. Kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan di Papua itu beda jauh, Papua Indonesia. Dan semua itu kenapa orang-orang Malaysia mensupport dan juga sampai pemimpinnya Malaysia itu mau membantu macam itu. Itu karena supportan oleh rakyat-rakyatnya, dan juga mindsetnya itu berbeda kan. Mindsetnya itu memang sangat-sangatlah positif, dan memang kembali lagi saya ucapkan, orang Malaysia itu lebih suka dermawan, lebih suka membantu, lebih suka mengasihi kepada orang-orang lain. Macam itu, geng. Nah, karena Indonesia itu kan luas, ya kan? Agamanya juga Islam. Malaysia juga Islam. Sama-sama. Kita ini sama-sama Islam. Nah,
kenapa Indonesia itu tak mengambil itu, tak membantu warga Palestina ditaruh di Indonesia, atau gimana? Atau memang ini gimana? Atau soal ekonomi? Nah, ini ada salah satu artis Indonesia yang membahas tentang hal itu, lalu disetit video tersebut oleh orang awam Indonesia juga. Macam mana percakapan ataupun tanggapan dari dia orang? Kita simak dulu videonya. Negara gue ini emang lucu, negara Republik Indonesia. Ya, setiap pemerintahannya dipuji sedikit, mau itu individual atau grup, langsung melayang tinggi ke udara atau ke langit tuh. Langsung keluarin ide-ide di luar Nurul. Segala mau evakuasi anak-anak Gaza. Bagus sih, kita boleh bersimpati, empati dan lain-lain ya. Tapi jangan buta juga matanya. Daripada bantuin anak-anak Gaza evakuasi ke Jatim, ngeluarin biaya juga, biayanya pasti pakai anggaran negara, nggak mungkin pakai dana pribadi. Kalau pakai dana pribadi, oke lah, keren. Tapi pasti pakai anggaran dari negara. Daripada uang-uangnya dihamburin buat bantuin orang lain, negara lain, mendingan bantuin anak-anak yang jelas-jelas ada di Indonesia yang kekurangan gizi, putus sekolah, tinggalnya di tempat yang tidak layak. Banyak juga anak-anak di Indonesia yang nggak punya orang tua, yatim piatu. Banyak, Pak, banyak. Kita urus aja, Pak, rakyat-rakyat Indonesia yang masih pada miskin. Kata Mbak Nikita Mirjani, daripada menampung warga Palestina di Indonesia, Pak, lebih baik urus aja, Pak, rakyat-rakyat Indonesia yang masih pada miskin. Mohon maaf, Pak, saya termasuk salah satu pendukung Bapak yang waktu pemilu memilih Bapak supaya Bapak bisa menjadi presiden. Mohon maaf sekali lagi, Pak, saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Nikita Mirjani. Lebih baiklah, Pak, ya, urus aja rakyat-rakyat Indonesia yang masih banyak, Pak, hidupnya di bawah garis kemiskinan, baik di perkotaan dan apalagi, Pak, di daerah-daerah pedesaan, pedalaman. Saya mengerti, saya tahu karena saya juga berasal dari desa, dari kampung, dan saya bisa melihat kehidupan di sana itu sangat sulit, Pak. Orang-orang menggantungkan kehidupannya itu dengan menoreh pohon karet, ya, pohon getah. Kita tahu bahwa getah itu harganya murah, Pak. Jadi kalau pas lagi musim hujan itu orang-orang pada tidak bisa noreh, ya. Jadi jangankan untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya hidup sehari-hari aja mereka susah. Jadi daripada, Pak, ya, mohon maaf sekali lagi, menampung warga Palestina di negara kita ini yang mungkin nantinya akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dan juga tentunya sesak, ya, Pak, karena ramenya jadinya datang dari Palestina ke Indonesia. Takutnya nanti tidak terperhatikan lagi rakyat-rakyat yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah, baik itu dari bansos ataupun bagi yang memerlukan lapangan pekerjaan, Pak. Kalau pemerintah memperhatikan rakyat kecil, Pak, maka hidup mereka akan lebih sejahtera. Saya sangat setuju sekali, Pak, ya, dengan pendapatnya Mbak Nikita. Karena kehidupan rakyat kita ini, Pak, masih banyak yang kemeng kempis. Lebih baik, ya, Pak, urus aja rakyat-rakyat yang masih pada hidup susah di bawah garis kemiskinan dan masih mengharapkan bantuan dari pemerintah, Pak. Mohon maaf sekali lagi, ya, Pak. Ini macam pepatah mengatakan kita tak boleh jalan macam mana nak menolong orang yang jatuh, macam itu ibaratnya, ya. Saya ada setujunya, ada taknya juga lah, ya. Kalau setujunya, ya, kita ini memang masih banyak butuh bantuan, butuh pertolongan. Tapi kalau menunggu kita ini makmur, bagikan pribadi macam saya sendiri
kalau kita ini nunggu kaya sampai bila kita nak bersedekah. Nah, macam itu. Kalian sendiri sudah tahulah apa maksud ataupun makna kata-kata tadi yang saya ucapkan. Jadi kalau masalah di kampung-kampung pelosok gitu gini, sebetulnya kenapa pendidikan ataupun kemajuan Indonesia ini tak boleh merata sampai perkampungan pelosok-pelosok, itu sebetulnya bukan salah pemerintahannya. Itu sebetulnya salah oknum-oknum. Sebetulnya pemerintahan kita itu sudah memberikan amaran ataupun juga sudah memberikan bantuan-bantuan, apalagi tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan itu free dari darjah ya, dari SD sampai SMP itu free, 9 tahun wajib sekolah itu 9 tahun, itu betul-betul free. Tapi kalau kelanjutannya macam university itu memang harus bayar sendiri. Tapi di pelosok-pelosok itu masih ada sebagian yang membayar alasan-alasan tertentu. Tentunya yang pertama ya, orang pelosok, orang desa itu mungkin ya pengetahuannya kurang, jadi sangatlah mudah untuk dibodohi. Yang kedua, oknum-oknum dari negaranya itu tak mematuhi undang-undang yang sudah diturunkan dari atas. Sebagian macam itu. Kalau misalkan pun ada orang-orang pelosok itu misal sekolah masih bayar, masih mengeluarkan modal. Untuk apa? Setahu saya itu untuk seragam. Itu mesti beli. Meskipun itu harganya tak seberapa mahal, mungkin harganya cuma 200-300 ribu rupiah saja, itu sekitaran 100 ringgit Malaysia. Tapi kalau untuk hidup saja serba pas-pasan, macam mana untuk membeli itu? Nah, macam itulah maksud tersebut. Jadi yang pada intinya bukan Indonesia itu tak mau membantu, tapi masih banyak rakyat-rakyatnya yang menjerit. Kembali lagi, kalau kita ini menunggu kaya, menunggu makmur, sampai bila kita nak mengeluarkan sedekah macam itu. Orang boleh makna sendiri. Kalau sudah tahu apa arti tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tak mau ulas terlalu detail lagi, nanti takutnya ada yang tersinggung dan juga ada yang salah paham. Oke? Dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga ada manfaatnya, dan kita doakan warga Palestina cepat berdamai dan yang sudah dibawa ke Malaysia cepat sembuh dan diberi kemakmuran untuk rakyat Malaysia. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.